Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena rahmat dari Ridho-Nya lah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghembuskan nafas, untuk dilembutkan hati, dan untuk dimudahkan dalam setiap urusan. Semoga setiap hari yang kita jalani, setiap waktu yang kita tempuh selama kita hidup di dunia ini menjadi kesempatan terbaik untuk kita menyiapkan bekal terbaik untuk penjumpaan terbaik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan, limpahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, manusia yang telah membawa Islam dari zaman kejahilian menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak ketika hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya usung pada diskusi kita kali ini adalah Ramadan melatih sabar menghadapi ujian. Memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu hal yang penting dalam kehidupan, agar bagaimana caranya saat kita menjalani kehidupan ini benar-benar dijalani dengan penuh ketenangan, dengan penuh keberkahan, dan dengan penuh kelapangan. Bicara kehidupan dunia, maka dunia ini adalah tempat ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup itu ada dua. Yang pertama, ada ujian bentuknya sesuatu yang membahagiakan, yang mana di saat yang bersamaan kita sedang diuji, apakah kita pandai bersyukur atau tidak dengan ujian itu. Dan yang kedua adalah ujian dalam bentuk kesulitan atau kesedihan. Di saat kita sedang diuji, apakah kita bersabar dengan ujian, kesedihan, atau kesulitan itu? Sehingga dalam menjalani hidup, tidak sedikit di antara kita yang mengalami perasaan resah dan gelisah. Untuk kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian di dalam hidup, kita butuh tenang dan kuat dalam menjalani kehidupan. Untuk mencapai yang kita butuhkan, yang pertama yang harus kita latih adalah iman. Iman itu adalah kekuatan yang harus dihadirkan oleh setiap hamba manusia jika dia ingin mendapatkan kekuatan di dalam hidupnya. Iman bermakna dia meyakini dalam hatinya, mengucapkan dalam lisannya, membuktikannya dengan amal perbuatannya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati dia meyakini bahwa yang mengatur setiap urusan kita adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mematikan kita pun pada akhirnya adalah Allah. Hati benar-benar meyakini dengan sesungguh bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wajib kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengatur urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lisan mengatakan bahwa setiap hari-harinya diisi dengan zikrullah, mengingat dan menyebut nama Allah. Begitupun dengan amal perbuatan, dengan sikap dalam hidupnya, dia hanya menyibukkan diri dengan taat kepada Allah. Dia lakukan semua perintah Allah dan dia tinggalkan semua larangan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin.
Saat kita memiliki benteng iman di hati kita, di lisan kita, dalam sikap amal perbuatan kita, maka iman itulah yang akan menguatkan kita. Kesulitan apapun, persoalan yang dihadapi, seberat apapun masalah yang sedang dihadapi, maka dengan kekuatan iman itulah dia akan menjadikan setiap persoalan dalam hidup terasa mudah. Dengan cara untuk menaikkan derajatnya dalam kehidupannya. Saat ditatap dengan iman, maka apapun yang datang akan selalu menakjubkan, akan selalu mengagungkan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajaban li amril mu'mini inna amruhu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darrahu sabara fakana khairan lahu." Artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Demikian pula ketika dia tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat dari Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Bagi orang yang beriman, itu setiap perkara yang datang bagi orang yang beriman itu adalah baik. Dan itu hanya bisa didapatkan bagi dia yang beriman saja. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, karena itu baik baginya. Khairullah ketika dia mendapatkan kesedihan, kesulitan, maka dia bersabar, karena itu pun juga baik baginya. Iman ini begitu penting untuk dihadirkan oleh setiap manusia. Iman ini menjadi sangat fundamental untuk senantiasa dihadirkan oleh kita selama kita hidup. Hamba yang beriman maka tidak akan ada keresahan dalam dirinya. Hamba yang beriman tidak akan ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam dirinya. Kalaupun dia gelisah, kalaupun dia resah, kalaupun dia kecewa, kalaupun dia merasa lelah, hanya sebentar saja. Dia tidak akan berlebihan memiliki sikap yang khawatir, yang gelisah. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Maka teruslah tingkatkan iman kita, teruslah perbaharui iman kita. Dengan iman itulah kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, ketika kita melangkah dalam kehidupan dunia, ini mempunyai bekal ilmu. Seseorang yang berilmu tidak akan memiliki pandangan yang lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu yang datang dalam hidupnya. Seorang ayah yang berilmu, maka dia akan mendidik anaknya dengan penuh kebaikan. Seorang ibu yang berilmu, maka dia akan membersamai keluarganya dengan kebaikan. Seorang anak yang punya ilmu, maka dia akan menghadirkan kemuliaan, kehormatan terbaik untuk orang tuanya. Maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti terus memperbanyak ilmu. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan saat ini. Karena ilmu Allah itu luas, sehingga kita harus terus-menerus untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah dia akan mendapatkan cahaya petunjuk, ilmu yang kemudian diamalkan dan berbuah istiqomah. Niat dengan iman kepada Allah, maka ilmu itu akan berubah menjadi buah keberkahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita diajarkan dan ditekankan untuk menautkan hati ini agar senantiasa ikhlas kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan mudah menerimanya dan akan mudah menangkapnya sebagai pesan cinta dari Allah. Kemudian dihadirkan amal perbuatan terbaik dalam hidup semata-mata untuk Allah. Kita tidak silau dengan pujian orang lain dan tidak akan merasa tertekan dengan hinaan orang lain. Kalau seandainya seluruh manusia memuji kita, tidak lantas membuat kita mulia.
Kalau seandainya seluruh manusia menghina kita, tidak lantas kemudian kita akan menjadi hina. Kenapa? Karena dalam pandangan kita, dalam perspektif hidup kita, dalam orientasi setiap apapun yang kita jalani, semata-mata yang kita kejar adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan Ramadan, kita siap dengan Ramadan yang tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang hidup ini jangan dibikin ribet, hidup ini jangan dibikin susah, karena percayalah, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dan dengan kita meluruskan niat, menteguhkan niat, perbaiki orientasi hidup kita semata-mata untuk Allah, maksimalkan ikhtiar kita, kuatkan doa kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Berpikirlah positif, berprasangka baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kebaikan atas kehidupan kita selama di dunia ini. Dan kelak saat kita kembali kepada Allah, kita mampu memanen hasil tanaman kita di dunia dalam kebaikan-kebaikan, serta bekal hidup agar lebih tenang dan lebih kuat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf lahir dan batin jika salah kata itu berasal dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.